Jadi masih lanjutan pertanyaan tadi. Komentarnya begini, kalau bid'ah cuma dalam sholat berarti haji bebas, puasa bebas. Nabi mengingatkan bahaya bid'ah setiap khutbah dengan suara keras dan muka yang merah. Inilah contoh kiai perusak agama, penyesat umat, dai yang berdiri di depan pintu jahanam. Nah gitu, Ustaz. Ya itu ya. Jadi memang kita akui persoalan bid'ah ini serius bagi Nabi. Karena itu kita pun ulama kemudian menyusun ada syarat, ada rukun. Iya kan? Ada syarat rukun supaya kita tidak masuk dalam kategori bid'ah. Dan yang paling ketat yang disampaikan oleh Nabi itu adalah ada di dalam sholat. Sama sekali tidak ada peluang untuk direkayasa, ditambah atau lalu bagaimana di luar sholat? Haji, puasa. Haji katakan. Haji itu kan sudah disusun syarat rukun. Persoalan di haji itu bukan lagi bid'ah dan tidak bid'ah, tetapi sah atau tidak. Kan kembali kepada teori hukum. Hukumnya bagaimana ini, sah atau tidak haji ini? Ya kan ada menyangkut tentang ada dam, kalau nggak sah ini ada kifaroh dan sebagainya kan gitu. Ada diulang lagi qadha dan sebagainya. Maka berlakulah tentang apa sah atau syarat dan rukun. Di dalam haji para ulama telah menentukan, maka tidak timbul lagi di sini bid'ah atau tidak bid'ah, bid'ah atau sunnah, tidak timbul lagi karena sudah dirumuskan oleh para ulama tentang syarat rukun. Nah, karena itu saya katakan kenapa yang ketat di dalam sholat, di luar sholat tidak ketat, karena di dalam haji kalau mengikuti kenapa Nabi tidak mengatakan hajilah kau seperti haji saya? Yang dikatakan Nabi kan sholatlah sebagaimana engkau melihat sholat. Apakah bisa dikiaskan kepada haji? Kenapa Nabi tidak mengatakan hajilah seperti haji saya? Berarti kan harus persis, nggak boleh beda kan gitu. Nah, Nabi sudah bisa, ini ajaran yang harus dipahami. Oh, antara sholat dan haji beda. Kalau sholat itu given sudah ketat sekali sebagaimana dalil tadi. Tapi kalau haji ini kemudian ada ruang-ruang yang bisa memberi peluang untuk tidak sama dengan Nabi. Contoh dulu Nabi haji pakai unta, sekarang pakai pesawat. Seandainya Nabi ngomong sabda hajilah engkau seperti haji saya, orang sini ke sana pakai unta, nggak berani pakai pesawat. Oh iya, nggak berani pakai pesawat. Apalagi buatan orang kafir kan begitu. Nah, disitulah maka beda membandingkan sholat dengan haji dan ibadah-ibadah lain. Karena tidak ada ketentuan yang didasarkan kepada Nabi. Contoh lagi, di dalam rangkaian puasa katakan ibadah puasa itu kan ada memulai puasa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati, puasalah kamu melihat bulan. Ini sekarang berkembang, bahkan Nabi melihat ru'ya. Ada orang melihat tidak melihat bulan tapi menghitung bulan. Ini kenapa boleh? Ya karena Nabi tidak seketat sebagaimana sholat. Nah, karena itu hisab pun ada yang wujudul hilal. Kalau hisab imkanur ru'ya itu masih masuk akal karena kiasnya kepada ru'ya. Ru'ya itu kan bulan bisa dilihat. Bulan bisa dilihat itu maka kemungkinan bisa dilihat itu kemudian dalam teori falak namanya imkanur ru'ya, memungkinkan untuk diru'ya. Ini adalah teori wujudul hilal. Hilal yang penting wujud 1, derajat sudah dinyatakan sebagai apa? Sebagai apa?
sebagai tanda masuknya puasa. Ini kan lebih jauh lagi dari Nabi, tapi dilakukan oleh orang. Karena apa? Ada yang berani melakukan itu. Kenapa itu nggak dikatakan bid'ah? Iya kan? Kenapa? Karena Nabi tidak seketat sholat itu loh. Nah kemudian ulama membuat konstruksi di dalam fikih itu syarat, rukun, batal, sah, puasa dan sebagainya. Jadi sebetulnya ruang lingkup bid'ah itu sedikit sekali. Ruang lingkup pembahasan di dalam agama itu beralih kepada apakah itu halal, apakah itu haram, makruh, sunnah, wajib, kan itu hukum kan sekitar itu. Jadi melihat sesuatu itu jangan kemudian tidak dilakukan Nabi bid'ah, dilihat perbuatan itu apakah halal atau haram, ibadah itu sah atau batal, kan begitu cara melihatnya. Iya. Nah kalau cara melihat bid'ah ya repot ya. Nah apalagi kemudian dikonstruksi yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, wah tambah repot lagi. Nah itu berlaku hanya pada ibadah sholat, bukan di dalam ibadah yang lain. Ya paham ya? Paham. Ya, jadi itu perlu dipahami. Konstruksi dalilnya, penekanannya berbeda. Karena itu setiap itu ada seperti ibadah zakat. Ya kan? Zakat ibadah enggak? Ibadah. Ya. Sekarang orang dulu Nabi zakatnya pakai kurma. Sekarang pakai transfer. Ya kan? Pakai banking. Ya. Kalau dilihat itu bid'ah dan tidak bid'ah ya kan gitu. Kalau tidak kemudian kulu bid'ah dholala itu dipahami secara umum, maka masuk semua itu. Nah karena itulah pentingnya dibatasi bid'ah dan tidak itu di dalam sholat. Karena ada shollu kama ra'aituni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat. Tidak ada zakatlah sebagaimana engkau melihat zakat. Nabi zakat gitu aja. Kemudian dimaknai oleh para ulama, oh zakat fitrah itu adalah karena waktu itu kurma dimaknai adalah makanan pokok. Kemudian dimaknai lagi, oh makanan pokok itu bisa diterjemahkan dengan uang, naket uang. Imam Hanafi boleh zakat dengan uang karena uang bisa dikonversi untuk makanan pokok. Sekarang berkembang lagi transfer banking, padahal itu tidak pernah dilakukan Nabi. Dan kenapa membuka ruang inovasi? Karena Nabi tidak seketat bagaimana Nabi memberi ketentuan kepada sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itulah Mas ya. Jadi oleh karena itu memahami agama itu tidak cukup dengan hadis, perlu syarah hadis. Tidak cukup satu hadis, perlu banyak hadis. Perlu bagaimana penjelasan para sahabat, bagaimana konstruksi ulama fikih dalam mengkonstruksi ibadah itu seperti apa. Itu semua harus menjadi bahan kajian. Jangan kemudian melihat sesuatu itu kemudian bid'ah. Nggak ada kata-kata lain kecuali bid'ah, musyrik, itu aja. Bid'ah, musyrik, kafir. Nggak punya kalimat lain. Padahal dalam hadis itu berjilid-jilid, syarahnya berjilid-jilid, kitab fikih berjilid-jilid, diabaikan, dikalahkan hanya membaca satu hadis. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi menjawab persoalan itu ya kita hargai namanya pendapat. Tapi kita bisa menjelaskan cara pendapat seperti itu berangkat dari dia hanya berpatokan kepada hadis semua bid'ah dholala dan melihat sesuatu amalia ini bid'ah atau sunnah. Padahal amalia itu harus dilihat ini halal atau haram, ini sunnah atau wajib, ini makruh atau haram, ini mubah atau sunnah, kan begitu. Sudah dikonstruksi oleh para ulama. Mestinya melihat sesuatu itu dari kacamata itu, bukan dari kacamata bid'ah. Nah, bid'ah ini kita batasi saja dalam sholat.
Kenapa? Karena Nabi bersabda seperti itu. Dan itu tidak kepada yang ibadah-ibadah yang lain. Saya kira itu, Mas. Sangat jelas sekali uraian Sepuh. Mungkin cukup seperti ini Ustaz ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Nunggu komentar lagi. Ya, para pemirsa yang dimanapun berada, saya bersama kelas ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.